Halo guys, makasih udah mampir dan selamat datang di channel Nobar bareng Farah. Tempatnya review film atau anime yang seru. Kali ini kita akan membahas anime yang sekaligus sedih nih. Apaan tuh? Yap, anime yang akan kita bahas kali ini berjudul Plastic Memories. Udah nonton belum? Kalau belum, pastikan buat menyimak sampai akhir. Bercerita tentang dunia di mana ada android yang berbaur dengan manusia. Dan tugas si MC ini untuk menjemput para android yang disebut Giftia. Udah dijadiin keluarga, bakal gampang tuh untuk dijemput. Pastinya banyak sekali rintangan-rintangan yang akan mereka lalui. Oke lah, daripada kelamaan, langsung masuk aja ke inti videonya. Anime ini difokuskan kepada pria bernama Tsukasa, yang baru aja keluar dari kantor ayahnya dan bertemu dengan seorang wanita berkuncir dua di lift. Siapakah wanita itu? Kini Tsukasa ditugaskan untuk bekerja di kantor terminal service. Tsukasa datang dan langsung memperkenalkan diri. Orang-orang di sana nampak bingung. Bukannya kita nggak mau nambahin personil lagi ya? Gimana dong? Lagi pula kita nggak punya partner buat nih orang. Ternyata di kantor itu nggak semuanya manusia. Ada beberapa android atau yang disebut sebagai Giftia. Ternyata pekerjaan terminal service itu adalah menjemput Giftia. BTW batas umur Giftia itu 81.000 jam. Jadi para orang dari terminal service itu disuruh untuk menjemput Giftia dari pemiliknya. Karena kalau melebihi batas waktu, Giftia bisa kehilangan kepribadian, ingatan, bahkan membahayakan pemilik dan orang sekitar. Tiba-tiba saja muncul seorang wanita berambut putih dengan kuncir dua. Nyadar dong, loh, itu kan cewek yang gua lihat kemarin. Dia bernama Isla, ternyata juga Giftia. Ya udah tuh, pasangin aja tuh Isla sama Tsukasa buat jadi partnernya. Tsukasa sudah mencoba buat ngobrol, kamu ingat aku nggak pas lagi di lift kemarin? Ya tentu aja, Isla nggak tahu dong. Dia malah mengatakan, error, aku nggak mengerti jawabanmu, error. Mereka didatangi rekan kerja lainnya bernama Ichiru yang cerewet banget. Dan gak suka gitu sama Tsukasa. Kamu jangan gangguin Isla, kamu jangan jadi beban, dan lain-lain. Ichiru disuruh untuk melatih Tsukasa sementara waktu. Mereka berangkat untuk segera melakukan penjemputan ke sebuah rumah, yang ternyata anaknya itu adalah android. Dan sekarang adalah hari terakhir penjemputannya. Partner dari Ichiru yang bernama Zack langsung bernegosiasi dengan orang tua dari Giftia yang bernama Edward. Orang tua itu terlihat menyambut mereka dengan senang hati dan langsung mengantarkan putranya pergi. Walaupun terlihat ikhlas seperti itu, jelas sekali orang tuanya itu nggak mau meninggalkan anaknya. Tapi ya mau gimana lagi, mereka akhirnya melakukan perpisahan. Edward digunakan cincin dan Zack langsung mengaitkan tangannya. Saat itu juga muncul tanda di leher Edward dan dia pun pingsan. Para Giftia yang dijemput itu bakal dihancurkan ingatannya karena itu termasuk privasi. Kini mereka akan melakukan penjemputan lagi kepada seorang Giftia anak kecil bernama Nina. Nenek si pemilik itu langsung saja menolak dan tidak mau membukakan pintu kepada tim terminal service. Sedikit informasi juga, dalam satu tim penjemputan itu ada satu Giftia dan satu manusia. Giftia ditugaskan sebagai yang bernegosiasi dengan sang pemilik, sedangkan manusia itu cuma sebagai supporter atau pengamat. Ichiru mengajak ke tempat lain dan menyuruh Tsukasa serta Isla mencoba untuk bernegosiasi. Namun di sana, Isla yang sebagai seorang negosiator itu begitu gugup. Dia tidak bisa memencet bel, dan sayangnya Giftia dan pemiliknya itu kabur. Isla yang mencoba menangkapnya malah terjatuh dan menghancurkan tong sampah yang ada di bawahnya. Tentu saja mereka langsung mendapatkan peringatan dari pimpinan. Gak sampai di sana, Ichiru juga terus-terusan ngomelin Tsukasa dan nyalahin Tsukasa yang sudah mengacaukan semua itu. Bahkan bikin susah Isla. Tsukasa dan Isla akan kembali ditugaskan untuk penjemputan Nina. Isla juga bertekad akan melakukan itu dengan sungguh-sungguh. Mereka langsung berangkat dan Isla langsung menawarkan nenek itu untuk minum teh bersama. Dan tentu saja nenek menolaknya dan langsung kembali menutup pintu. Itu terus berlanjut dan mereka terus mendapatkan penolakan. Isla juga sampai down di sana dan galau karena tidak bisa melakukan pekerjaannya. Tsukasa yang ada di sana langsung menenangkan Isla. Masih ada waktu buat besok kok, kita bakal jemput Nina bersama-sama. Mereka kembali mendatangi rumah nenek itu dan tidak ada jawaban sama sekali. Akhirnya Isla pun nekat naik ke pagar sambil membawa kue dan teh. Dia terjatuh di sana dan bertemu dengan seorang anak kecil yang gak lain adalah Nina. Isla langsung mengajaknya untuk minum teh bersama. Nenek jelas datang dong, langsung mengusir mereka semua. Namun Nina ini malah menolaknya. Nenek, biarkan kakak ini mandi dulu. Akhirnya Isla dibiarkan mandi. Saat itu juga Tsukasa masuk dan mencoba bernegosiasi dengan sang nenek. Tsukasa ini tetap mengikuti buku panduan. Kita bakal menjemput Nina. Kalau nenek ingin Giftia baru yang sama bentuknya seperti Nina, kita bisa memberikannya dengan wujud yang sama. Tentu saja di sana nenek marah-marah. Gak ada yang bisa menggantikan cucuku, katanya. Bahkan nenek itu sampai menangis. Dan di kamar mandi itu Nina lagi sisir rambutnya Isla. Di sana Isla nampak sedih. Dia mengatakan, kamu bukannya tahu kan kalau kami ini datang untuk menjemput kamu?
Nina bilang kalau dia udah tahu kok, dia juga nggak apa-apa kalau dijemput, karena dia ini khawatir sama neneknya. Kalau dia sampai rusak dan nggak dipindahin, dia bakal menyusahkan dan membahayakan neneknya. Nenek yang ada di luar WC itu tentu saja sedih mendengarnya. Dia pun kembali menemui Tsukasa dan mengatakan jika dia akan menandatangani pengembalian itu. Nenek mengajak untuk minum teh bersama dan Isla langsung membuatkan 4 teh. Nina mengobrol ceria di sana, dan di sore hari itu Nina akan langsung dibawa. Dia dipasangkan cincin oleh Isla dan Isla membiarkan nenek dan cucu itu berbicara berdua. Nina begitu khawatir dengan neneknya dan mengatakan ini itu dan melarang ini itu. Si nenek hanya tersenyum, kamu gak usah mencemaskan nenek. Akhirnya Nina pun dibawa pergi. Di keesokan harinya mereka kedatangan seorang pria bernama Hanada. Dia termasuk staf di sana, tetapi dia ini selalu keluyuran. BTW dia ini pasangan dari Giftia yang bernama Seri. Dia termasuk veteran di sana. Hanada langsung menyapa Tsukasa yang staf baru. Dia tanya, kok kamu bisa masuk ke sini dengan gampang sih? Emangnya kamu punya hubungan apa sama si direktur itu? Mereka nggak tahu aja kalau direktur itu adalah bapaknya Tsukasa, tetapi Tsukasa memilih untuk berbohong. Kini Tsukasa dan Isla kembali melakukan penjemputan ke sebuah bengkel untuk menjemput anak bernama Max. Di sana Isla yang sebagai negosiator itu langsung masuk dan berteriak. Tentu saja itu mengejutkan bapak dari Max dan langsung menarik Max untuk kabur, bahkan membuat keributan di sana. Lagi-lagi mereka mendapatkan keluhan dan ujung-ujungnya Ichiro lah yang harus meminta maaf. Ichiro kembali mengomel-ngomel di dalam mobil dan memarahi Tsukasa. Jelas banget yang melakukan kesalahan di sini adalah Isla. Tetapi Tsukasa menutupi itu dan meminta maaf. Walau begitu jelas Ichiro ini sadar atas semua yang sebenarnya. Dia pun menyesal karena selalu berkata jahat kepada Tsukasa. Tsukasa dibawa seniornya yang bernama Kazuki untuk minum. Ternyata Kazuki ini dulunya adalah partnernya Isla beberapa tahun yang lalu. Dia juga tahu kalau yang memberatkan pekerjaan Tsukasa itu nggak lain adalah Isla. Dia hanya mengatakan, walaupun begitu, Isla selalu bekerja keras, dan Kazuki pun mabuk hingga tertidur di sana. Hanada juga datang dan akan mengantarkan Kazuki. Dia bilang ini bukan pertama kalinya. Di malam itu hanya Tsukasa yang tersisa di kantor. Dia sadar kalau Isla ini ternyata sedang melakukan pelatihan. Dia langsung mendatangi ruang pelatihan yang ada di kantornya dan melihat Isla yang lagi berenang ke dasar kolam. Di sana ada seorang wanita bernama Eru yang bertugas untuk mengawasi. Setelah pelatihan itu selesai, Tsukasa mendatangi Isla. Di sana Isla begitu sedih karena dia ini selalu melakukan kesalahan. Ya mau gimana lagi, dia sudah lama tidak meluncur ke lapangan. Bahkan Isla nekat meminta supaya udah kita bubaran aja, aku cuma menghambatmu. Tetapi di sana tentu saja Tsukasa menolaknya. Dia malah meminta untuk tukeran aja. Gimana kalau aku yang bernegosiasi dan kamu yang menjadi supporter? Kan kita ini satu tim. Di sana Isla kembali bersemangat dan menerima itu. Di keesokan harinya ketika Isla sedang merawat tanaman herbalnya, dia didatangi oleh Ichiro yang langsung mengatakan hal buruk tentang Tsukasa. Tsukasa ngebebanin kamu kan? Udah aku bilang, udah kamu gak usah lagi berpartner sama dia. Biar dia dikeluarin aja dari sini. Tetapi Isla malah menjawabnya dengan hal yang berbeda. Semua itu kesalahanku kok. Ketika Ichiro balik ke kantor, dia melihat Tsukasa yang lagi ngobrol bersama Constant. Constant ini juga adalah Giftia yang bekerja di sana. Tsukasa ini bertanya, apa sih tipsnya supaya lancar bernegosiasi? Pada akhirnya Ichiro lah yang memberikan saran. Gak cuma tentang penjemputan, tetapi kamu harus membuat si pemilik itu ikhlas. Dan kamu harus mengerti bagaimana perasaan dari pemilik itu. Dan sebelum pergi, Ichiro meminta maaf karena sudah berkata kasar. Dan di malam harinya, lagi-lagi Tsukasa masih tertinggal di kantor. Dan tiba-tiba saja didatangi Hanada. Tsukasa sedang membuat buku panduannya sendiri, dia juga harus berjuang seperti Isla yang juga melakukan pelatihan terus-menerus di sana. Hanada malah terlihat murung, percuma loh. Karena nggak bakal ada perubahan dengan Isla. Bukannya kamu ngelihat catatan perkembangan Isla dari Eru kemarin? Saat itu juga Tsukasa sadar dan ingat jika perkembangan Isla itu tidak naik, malahan menurun. Keesokan harinya mereka kembali ke bengkel itu. Baru saja melihat Isla, pemilik bengkel itu langsung ketakutan. Tetapi Tsukasa langsung menghentikannya dan memperkenalkan dirinya. Kalau dia ini datang dari terminal servis yang akan menjemput Max. Ternyata Max sudah tahu kalau dia akan dijemput. Dia meminta maaf karena lari kemarin. Tsukasa langsung menjelaskan semuanya kepada pemilik Max. Dan akhirnya Max pun dibawa. Tsukasa ini nggak tahu aja ada rahasia yang nggak diberitahu oleh Kazuki. Yaitu umur Isla yang tinggal 2000 jam lagi. Ternyata setiap partner antara Giftia dan manusia itu diharuskan untuk tinggal bersama. Ya tentu saja Tsukasa harus tinggal bersama Isla. Mereka sudah di asrama. Isla sudah ada di sana. Tsukasa ini sadar. Setiap di dalam asrama itu, Isla gak pernah ngomong sama sekali sama dia dan selalu mengabaikannya. Ya kalau di tempat kerja, dia mau diajak ngomong. Kenapa bisa begitu? Isla ini gak tidur di kasur. Dia memiliki tempat duduk khusus untuk mengisi daya.
Di sana Tsukasa begitu galau apa yang harus aku lakukan supaya Isla nggak gini terus. Dia mencoba berbagai macam cara atas apa yang disarankan oleh rekan kerjanya. Dari mulai membuat latihan otot, memasak, dan lain-lainnya. Tetapi semua itu gagal, Isla tidak pernah menjawab perkataannya sama sekali. Tsukasa terus-terusan membuat keributan, hingga membuat Ichiro yang ada di sebelah kamarnya itu selalu memarahinya. Di sana Kazuki mengajak Tsukasa untuk berbicara berdua. Dia tahu Isla dengan baik, kalau Isla itu kadang seperti itu, seakan-akan ingin menjadi sebuah mesin aja. Isla juga ternyata nggak pernah menerima hadiah apapun dari orang lain. Kazuki ngasih saran aja, ya udah ajak Isla keluar aja. Kalau gak mau ya nggak apa-apa. Akhirnya di keesokan harinya, Tsukasa mengajak Isla pergi dengan alasan dia ingin mencari hadiah untuk partner kerjanya. Mereka pergi ke pusat perbelanjaan. Tsukasa menunjukkan sebuah baju yang sangat imut dan menyuruh Isla pakai. Ini buat teman kerjaku kok. Tapi pas lagi dipakai bajunya, Isla kesulitan hingga menyobek pakaian itu. Dan bagaimanapun juga mereka harus membelinya. Mereka pergi ke puncak gedung. Ternyata ada toko teh herbal. Di sana Isla sering bolak-balik buat beli teh. Tsukasa meminta bantuannya untuk mencarikan minuman herbal yang sangat enak untuk teman kerjanya. Isla dengan sungguh-sungguh melakukan itu, mencarinya dan membeli. Setelah keluar dari toko itu, Tsukasa ajak Isla untuk pergi ke taman bermain. Di sana Tsukasa baru mengatakan orang yang dia ingin kasih hadiah itu sebenarnya nggak lain adalah Isla. Isla terdiam sesaat, dan dia malah pengen pergi aja dari sini. Kita cuma partner kerja, dan gak berarti aku harus bermain-main di sini, kata Isla. Akhirnya Isla pun meninggalkan Tsukasa sendirian di sana. Tsukasa masih termenung, dia kembali ke asrama dan menemukan Isla yang masih terbangun. Tsukasa memberikan sebuah gantungan kunci yang dia beli tadi dari taman bermain. Dia memaksa Isla untuk menerimanya, dan kalau Isla gak suka, ya buang aja. Dia juga meminta maaf karena membohongi Isla bahkan mengajaknya ke sana kemari. Namun Tsukasa masih saja ceria dan meminta Isla untuk menyeduh teh herbal yang mereka beli tadi. Di malam itu, Isla nampak menjadi lebih baik dan terus memandangi gantungan kunci pemberian Tsukasa. Di pagi harinya secara mengejutkan, Isla membalas sapaan selamat pagi dari Tsukasa. Tentu saja, Tsukasa sangat senang. Bahkan sampai di tempat kerja pun, Tsukasa terus nyengir-nyengir. Kazuki datang dan memberikan kembali tugas untuk menjemput Giftia, termasuk kepada Tsukasa dan Isla yang akan menjemput seorang Giftia yang mengurus anak. Jadi si anak itu bernama Shota. Dia kehilangan kedua orang tuanya karena kecelakaan beberapa tahun yang lalu. Dan yang merawatnya adalah kakaknya yang gak lain adalah Giftia. Mereka harus menjemput kakaknya itu. BTW nama kakaknya itu adalah Marcia. Mereka datang ke apartemen dan langsung disambut seorang wanita berambut pirang yang sangat ceria. Itu gak lain adalah Marcia. Marcia ini sudah tahu sendiri kalau dirinya bakal dijemput. Namun dia tetap ceria dan terus menceritakan tentang Shota dan kehidupan sebelumnya bersama orang tua Shota. Gak lama kemudian Shota datang dan marah-marah. Kamu ngomongin apa sih? Di sana Shota terus-terusan menuduh Marcia ini pembohong. Dia pun langsung mengambil surat persetujuan dari Tsukasa dan memaksa untuk menandatanganinya. Tentu saja melihat Shota yang begitu kesal dan meminta Marcia pergi membuat Tsukasa juga tidak senang dan menghentikannya. Keesokan harinya Tsukasa dan Isla kembali datang ke rumah Marcia dan melihat beberapa album. Di sana menampilkan foto Shota yang lagi menikmati kue stroberi bersama kedua orang tuanya. Jadi akibat kecelakaan dan kematian kedua orang tuanya itu, Shota begitu shock dan seakan-akan menganggap orang tuanya itu adalah cerita kebohongan yang dikatakan oleh Marcia. Jadi mungkin juga Shota ini lagi mengalami krisis identitas, mengingat umurnya yang 13 tahun. Shota tidak ingin ditinggalkan Marcia, satu-satunya keluarganya yang tersisa. Kebetulan besok adalah ulang tahun Shota, jadi Tsukasa mengajak, ayo kita buat kejutan dan buat kue yang sama yang dulu dibuat ibunya Shota. Ternyata Ichiro ikut campur di sana. Dia ini sedikit khawatir dan apalagi ternyata Shota ini seperti dirinya, yang mana Giftia yang membesarkannya. Ternyata dulu Ichiro punya ayah yang seorang Giftia. Setelah mendapatkan penolakan dari Shota yang gak mau ngedengerin dia sama sekali, Ichiro pergi ke rumah Shota dan menemukan Tsukasa yang lagi membantu Marcia membuat kue. Ya gak usah ditanya, Tsukasa gak bisa masak dan hanya mengacaukan semuanya. Di sana Ichiro langsung berniat untuk membantu. Dia sangat terlihat lihai dalam membuat kue. Di sana Ichiro bercerita tentang kehidupannya 3 tahun yang lalu, ketika ayahnya itu dijemput. Jadi 3 tahun yang lalu, ketika batas waktu ayahnya itu datang, Ichiro yang gak terima buat ayahnya dibawa itu ngajak ayahnya buat kabur aja. Dan saat itu juga si ayah berubah menjadi wanderer, yaitu Giftia yang sudah kehilangan akal sehatnya dan membahayakan semua orang yang ada di sekitar. Mereka menyelesaikan semua persiapan dan Shota pun masuk ke rumah. Awalnya Shota ini menolak, apaan sih buat-buat kayak gini? Gua gak minta. Namun setelah melihat kue tart strawberry itu, dia pun mengingat semuanya. Mengingat masa lalunya dan semua cerita yang dikatakan oleh Marcia itu bukanlah kebohongan.
Di sana walaupun menangis, Shota juga ikhlas atas kepergian Marcia. Batas waktunya tinggal 1 hari, Marcia akan dijemput besok. Namun tiba-tiba saja di keesokan harinya, Shota kedatangan seorang pria yang mengaku dari terminal servis yang akan menjemput Marcia. Shota yang bingung itu cuma bilang kalau Marcia lagi pergi berbelanja. Dan inilah dia, Marcia ditemukan pria itu dan langsung disetrum hingga pingsan. Marcia diculik. Shota menghubungi Tsukasa dan menceritakan apa yang terjadi. Dia bilang Marcia juga belum kembali saat ini. Tsukasa membicarakan kepada rekan kerjanya, dan mungkin itu adalah seorang penculik yang akan menjual Marcia ke pasar gelap. Batas waktunya tinggal 24 jam. Bagaimanapun juga mereka harus segera menemukan Marcia dan membawanya. Tsukasa yang mendatangi kediaman Shota itu langsung menjelaskan yang sebenarnya. Jika Marcia diculik dan dia berjanji akan membawa Marcia kembali. Semua orang dari departemen terminal servis itu dikerahkan untuk mencari keberadaan Marcia. Pimpinan juga melaporkan hal itu kepada direktur, hingga direktur meluncurkan pasukan khusus yaitu Air Security. Tsukasa dan Isla terus keliling ke sana kemari untuk mencari keberadaan Marcia. Hingga di malam hari, Tsukasa dijemput Kazuki dan mereka naik mobil ke arah persembunyian si penculik. Kazuki mendapatkan informasi dari informannya. Ketika mereka sampai, mereka langsung dihentikan para Air Security. Kazuki terlihat kesal di sana dan terus memaksa masuk, hingga dia bertemu dengan pimpinan Air Security. Kazuki ini nampak gak suka banget. Si pemimpin bilang kalau dia ini cuma mau nangkap orang dari pasar gelap doang, gak bakal ikut campur kok dalam penjemputan Giftia. Di sana pimpinan Air Security itu menunjukkan sebuah peta dan membiarkan kelompok Kazuki untuk pergi duluan. Di sana Hanada memberikan pistol khusus kepada Tsukasa. Jadi itu adalah pistol yang digunakan untuk merusak program dari Giftia. Jadi misalnya kalau Marcia sudah berubah menjadi Wanderer, sebaiknya Tsukasa langsung menembaknya. Terlihat jelas di sana Ichiru juga nggak tenang dan malah kesal sekali dengan Air Security. Dia mengingat masa lalunya, di mana dulu ketika ayahnya berubah menjadi Wanderer, Air Security itu menembaknya dengan membabi buta. Dan saat peristiwa itu juga, ada Kazuki di sana yang berusaha menghentikan para Air Security. Namun sayangnya, dia juga terkena imbas dari serangan bapaknya Ichiro, hingga kakinya patah. Dan bagaimanapun juga, dia harus diamputasi. Dan saat itu juga ternyata Isla nggak bisa ikut karena lagi sakit. Dia tidak bisa menemani Kazuki, dan sepulangnya Kazuki dari penjemputan bapaknya Ichiro, dia memutus partnernya dengan Isla. Mulai saat itu, Isla tidak pernah turun ke lapangan lagi karena dia tidak memiliki partner. Balik lagi ke masa sekarang. Mereka berpisah untuk mencari keberadaan Marcia. Kini Kazuki sudah menemukan persembunyian penculik itu dan ternyata penculik itu sudah babak belur. Itu artinya Marcia sudah berubah menjadi Wanderer. Mereka harus waspada dan segera menemukan Marcia secepat mungkin. Tsukasa yang lagi jalan dengan Isla itu tiba-tiba saja ditabrak oleh Marcia. Di sana Marcia nampak kebingungan. Saat itu juga mereka sadar Shota juga ada di sana. Marcia langsung membawa Shota meluncur pergi ke atas. Kaki Isla terluka karena mengenai serangan dari Marcia tadi, tetapi dia tetap ingin mengejar. Sambil memapah Isla, Tsukasa menemukan Marcia yang nampak kebingungan. Dengan matanya yang sudah berubah seperti robot, Tsukasa mengajak Marcia untuk kembali. Namun saat Shota membuka matanya dan memanggil nama Marcia, Marcia kembali berteriak dan berbalik mencekik Shota. Tsukasa ketakutan, dia ingat waktu yang dia habiskan bersama Marcia kemarin. Dia langsung mengangkat pistolnya. Isla sudah berniat untuk menghentikannya, namun Tsukasa langsung menembaknya, mengenai Marcia dan sistem Marcia pun langsung berhenti. Atas kejadian itu juga, Departemen Jepang itu mendapatkan peringatan dari direktur. Dan selama itu juga, Tsukasa sementara tidak menjalankan tugas lapangan sampai Isla sembuh. Isla yang terbangun menemukan Tsukasa yang tidur tak jauh darinya. Ternyata sepulang kerja, Tsukasa tetap memilih untuk tinggal di sana dan menunggu Isla bangun. Di pagi hari, Tsukasa bangun. Dia sangat mengkhawatirkan Isla karena Isla ini sudah tertidur selama 2 hari. Di sana, Isla juga galau. Kenapa Tsukasa senyum-senyum terus, padahal mereka sudah melakukan kejadian yang seperti kemarin. Akhirnya Isla bisa kembali untuk bekerja, walau dirinya masih kepikiran terus tentang Tsukasa. Eru malah salah paham dan ngajak Isla buat stalkerin Tsukasa. Mulai dari dia kerja, dia meeting, bahkan ketika Tsukasa mandi. Akhirnya Isla curhat sama Ichiru. Kenapa sih Tsukasa itu senyum-senyum padahal mereka ini masih memikirkan insiden Marcia kemarin? Akhirnya Ichiru bercerita jika sebenarnya Tsukasa itu senyum karena dia sedih. Dia mengatakan juga kemarin Tsukasa mendatangi rumah Shota. Di sana Shota menangis. Kamu berbohong kepadaku, katanya kamu bakal membawa Marcia kembali. Tapi apa yang terjadi? Biarkan aku bertemu dengan Marcia. Tsukasa di sana hanya bisa meminta maaf dan akhirnya Isla bisa dinyatakan pulih dan boleh untuk pulang ke asrama. Dia udah nungguin Tsukasa buat balik tapi Tsukasa ini nggak balik-balik. Akhirnya Isla pergi kembali ke kantor.
Dia hendak masuk tetapi dia mendengar percakapan Tsukasa dan juga Kazuki, di mana Kazuki ini memberitahu sisa umur Isla sekitar 1000 jam lagi, atau sebulanan lebih lah. Tentu saja Tsukasa yang mendengar itu langsung shock banget. Di sana Kazuki memberikan pilihan, gimana nih, kamu mau ganti partner? Namun Tsukasa di sana malah bilang kalau dia ingin bersama Isla sampai akhir. Dia bersungguh-sungguh untuk itu. Isla balik duluan ke asrama dan tak lama kemudian Tsukasa juga datang. Isla ingin mengatakan sesuatu tentang umurnya, tetapi Tsukasa malah bersikap seperti tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya pas pagi-pagi aja Isla langsung nyuciin baju Tsukasa. Sampai di kantor juga Isla membersihkan meja Tsukasa. Walau jelas dirinya mengacaukannya karena dia tidak sengaja membuang catatan Tsukasa. Bahkan ketika dia mengemudi, Isla sengaja tidak menggunakan navigasi karena dia ingin merasa keren. Ya ujung-ujungnya dia bikin tersesat deh. Ternyata nggak cuma Isla, Tsukasa juga ingin lebih dekat dengan Isla. Dia minta saran ke rekan kerja cowoknya. Hanada langsung nyuruh Tsukasa buat ngomong aja langsung ke Isla. Isla mengatakan yang sebenarnya, dia melakukan semua hal tadi pagi itu karena dia ingin berguna untuk Tsukasa. Di sana Tsukasa langsung mengajaknya buat pergi aja yuk pas liburan nanti. Kata Isla kalau itu bikin berguna buat Tsukasa, Isla mah oke-oke aja. Di sana Kazuki juga mendekati Tsukasa dan memperingatkan, walaupun kamu kayak gitu, kamu juga harus tetap fokus kerja. Akhirnya Tsukasa sangat bersungguh-sungguh melakukan pekerjaan. Bahkan dia sampai melewati jam makan siang. Di malam hari, Isla bercerita tentang rencananya buat pergi kepada Ichiru dan juga Eru. Isla ini curhat, sebenarnya Tsukasa itu terserah gitu Isla mau kemana aja. Dia bingung anaknya kemana ya. Dia juga menunjukkan baju yang dia robek ketika pergi tempo hari ke pusat perbelanjaan bersama Tsukasa. Tentu saja di sana Ichiru langsung menunjuk dirinya yang akan memperbaiki baju itu. Dan kini Isla ada di hadapan Tsukasa. Dia langsung memberitahu keinginannya, yaitu dia ingin pergi ke taman bermain. Tsukasa jelas kaget dong. Bukannya tempo hari itu Isla ninggalin dia di sana. Ternyata Isla sengaja, dia juga menyesal atas hal itu. Hari libur itu pun tiba. Di pagi hari itu Tsukasa ngerasa gak enak badan, kayak kedinginan gitu. Namun di sana Isla sudah bersiap-siap. Akhirnya mereka berdua pun pergi ke taman bermain. Isla langsung saja duduk di bangku. Ternyata sebelumnya Isla sering kesini. Ya 3 tahun yang lalu ketika dia masih berpartner sama Kazuki. Ya Isla juga gak ngapa-ngapain di sana, cuma duduk dan ngeliatin orang-orang yang tersenyum. Menurutnya itu sangat menyenangkan, namun di sana Tsukasa gak mungkin membiarkan Isla diam aja. Dia langsung ajak Isla untuk mencoba semua permainan yang ada di taman ini. Kamu pasti nyesel kalau gak nyobain permainan di sini. Mereka masuk ke semua wahana, rumah hantu, komedi putar, bahkan makan krep. Hingga mereka berdua menaiki biang lala, Isla sangat senang sekali dan terus melihat ke arah luar. Tiba-tiba saja Tsukasa jatuh ke arahnya, ternyata dia pingsan karena demam. Ketika Tsukasa membuka matanya, dia sudah ada di rumah, dengan Isla yang ada di sebelahnya. Di sana Tsukasa menceritakan yang sebenarnya, kalau dia sangat bersyukur masuk ke terminal servis dan bertemu dengan Isla. Dia seharusnya kuliah, tetapi karena dia kena radang usus, dia nggak bisa ikut ujian waktu itu. Di sana tiba-tiba saja Isla menyinggung tentang batas umurnya yang tinggal 1 bulan lagi. Dia meminta maaf. Tsukasa malah bingung dong. Kenapa kamu minta maaf? Di sana Tsukasa mengatakan kalau dia ingin menjadi partnernya Isla sampai waktu berakhir. Besoknya Tsukasa dan Isla melakukan pekerjaan seperti biasa dengan menjemput Giftia yang bernama Mirabel. Di sana Tsukasa langsung memberikan beberapa tawaran, yaitu mendapatkan model baru atau menggantinya dengan potongan diskon 30% atau tetap dalam model yang sama namun dengan mengganti OS atau ingatannya. Jadi kayak di restart dari awal gitu. Si pemilik langsung bilang mau ganti OS aja. Ternyata ini bukanlah yang pertama. Baginya dia akan tetap memperlakukan Mirabel seperti biasa. Sepulang dari sana, Tsukasa terus tanya ke semua staff. Emangnya kalau OS-nya diganti, apa masih ada kemungkinan si Giftia itu punya ingatan masa lalunya? Ya tentu saja jawabannya mustahil, nggak ada yang kayak gitu. Sampai pada akhirnya mereka mendapatkan pengumuman kalau terminal servis dari cabang ketiga itu bakal berkunjung kemari. Karena target penjemputan mereka yang kabur ke daerah terminal servis 1 atau ke daerah Tsukasa bekerja. Jadi bakal ada orang dari terminal servis 3 yang ikut nyari ke daerah sini dan membutuhkan bantuan dari orang dari terminal servis 1. Yang ditunjuk adalah Tsukasa dan Isla. Mereka langsung bertemu dengan seorang staf terminal servis 3 yang bernama Andi. Andi adalah Giftia, jadi beda sama kantor lainnya, di mana seharusnya Giftia dan supporter ini bisa bekerja secara terpisah, tetapi cuma di terminal servis 1 aja, atau tempat kerjanya Tsukasa yang selalu memasangkannya dengan supporter. Eru yang baru masuk ke ruangan itu langsung terkejut, dan menganggap Andi adalah Olivia. Eru langsung memeluknya, dia benar-benar senang. Namun di sana Andi malah marah. Apa maksudnya ini? Kita nggak pernah ketemu soalnya. Eru pun langsung sadar, oh OS-nya diganti.
Eru langsung meminta maaf dan pergi. Tsukasa, Isla, dan Andi mengejar target, dan gak menunggu lama mereka menemukannya. Andi langsung mengambil paksa Giftia, pria dari seorang wanita yang sangat mencintainya. Tsukasa di sana sedikit kesal, kok maksa gini sih? Dia membicarakan itu kepada Hanada. Si Hanada cuma bilang seharusnya itu memang prosedur yang ada. Seharusnya kita juga melakukan hal itu, tetapi sejak 3 tahun yang lalu, Kazuki mengusulkan supaya melakukan penarikan dengan sedikit demi sedikit, dan harus mengerti perasaan dari pemilik Giftia. Ya, walaupun imbasnya si pemimpin selalu dimarahin sama direktur, dan mengeluarkan banyak dana, serta waktu yang lumayan lama. Di keesokan harinya, Tsukasa bertemu dengan Eru, dan melihat Eru yang lagi chatan sama si Andi. Eru bilang kalau dia meminta maaf atas kejadian hal itu, dan entah kenapa dia jadi akrab sama si Andi. Eru juga menceritakan jika Andi itu dulunya adalah Olivia, Giftia tetangganya dulu, yang bisa dibilang ketika Olivia itu dijemput dan kembali digunakan sebagai salah satu staf terminal service. Yang namanya ingatannya pun tentu saja diganti, diperbaharui lagi gitu. Hari berlalu, Eru lagi-lagi galau dan curhat kepada Tsukasa. Dia tanya, harus gimana ini? Aku bercerita tentang Olivia kepada si Andi. Kalau mereka pernah pergi ke festival kembang api, dan si Andi ini maksa buat ke sana. Aku benar-benar gugup. Dia memaksa Tsukasa buat ikut ke sana buat nemenin. Pada akhirnya, Tsukasa juga mengajak Isla, dan Isla tentu saja akan menemani Tsukasa karena aku adalah partnernya. Lagian Isla juga belum pernah pergi ke festival kembang api. Malam itu mereka langsung berangkat. Andi dan Eru sangat bersemangat di sana, makan ini itu dan foto ini itu. Dan nyeret-nyeret Tsukasa juga ikut-ikutan asik di sana. Dan parahnya, dia malah ngelupain Isla sampai mereka berpisah. Di sana Eru bercerita kalau dia mungkin gak bakal kesini lagi tahun depan karena dia ingin mencoba banyak hal lagi bersama Andi. Dia gak mau mencampur semua hal antara Andi dan Olivia. Dia mengatakan kepada Tsukasa supaya membuat banyak sekali kenangan dengan orang yang dia sayangi. Saat itu juga Tsukasa sadar, loh, Isla kemana? Dia langsung berlari kembali mencari Isla di mana-mana. Kembang api itu sudah mulai. Tsukasa terus berlari hingga menemukan Isla yang duduk sendirian di atas kursi. Isla menutup telinganya karena terkejut dengan suara kembang api. Di sana Tsukasa langsung menyentuhnya dan memegang tangannya. Jadi sebenarnya Tsukasa itu ada niatan lain untuk pergi ke festival kembang api ini, di mana dia ini ingin mengetes apakah ingatan Andi tentang Olivia itu bakal muncul kalau dia diajak ke tempat yang pernah dia kunjungi sebelumnya. Ternyata hasilnya nihil. Tiba-tiba saja Tsukasa memeluk Isla dan langsung menembak Isla kalau dia ingin selalu bersama Isla dan dia mencintai Isla. Tentu saja Isla benar-benar shock di sana. Isla tiba-tiba saja langsung mengatakan, mustahil, aku gak bisa. Andi dan Eru yang ngintip dari jauh itu kaget. Lah, ditolak dok. Tentu saja atas penolakan itu Tsukasa benar-benar seperti kehilangan jiwanya. Dia bahkan gak fokus buat kerja. Isla juga terlihat cuek di sana. Isla juga bercerita kepada Ichiro. Dia benar-benar bingung saat itu karena tiba-tiba saja Tsukasa bilang kalau dia suka sama dia. Dia benar-benar sedih di sana. Dia sudah melukai perasaan Tsukasa. Ichiro mengajak Isla buat tukeran asrama aja sementara. Tsukasa yang masih nggak bernyawa itu kini ada di asrama Ichiro bersama Zack. Ichiro juga emang niatnya mau pergi ke kamar Isla abis makan. Harusnya mah cepet sih, karena Isla di kamar itu sudah dijahili oleh Eru dan disuruh memakai banyak sekali pakaian Kyowo. Ichiro yang masih ada di asramanya itu mengatakan kepada Tsukasa, kamu nggak usah sampai segitunya galaunya. Kamu bisa mengacaukan pekerjaan. Hingga tanpa sadar, Ichiro ketiduran di meja sampai pagi. Dan dia pun keluar bersama Tsukasa dari asrama. Tepat saat itu, mereka berdua berpapasan dengan Isla yang juga baru saja keluar dari asrama. Tentu saja, itu adalah kesalahpahaman. Ichiro dan Tsukasa duduk bersama Isla dan menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi tadi pagi. Isla pun mengatakan kalau dia ingin sedikit waktu lagi untuk memikirkan pernyataan dari Tsukasa. Hubungan mereka pun balik seperti biasa tanpa ada rasa nggak enakan. Di malam itu mereka masih tukaran asrama. Isla curhat lagi sama Ichiro, entah kenapa setiap dia dekat-dekat sama Tsukasa, dia ini selalu berdebar-debar. Dia juga selalu memikirkan Tsukasa setiap hari. Tentu saja Ichiro yang ada di depannya langsung bersemangat. Itu artinya kamu cinta. Ayo kita harus cepat-cepat bilang ke Tsukasa. Namun tiba-tiba saja Isla malah ngomong sebaliknya. Aku gak mau dekat-dekat sama Tsukasa lagi. Tentu saja Ichiro gak terima di sana. Apa maksudnya? Kok gitu sih? Akhirnya, Isla pun memberitahu jika batas umurnya itu hanya tinggal sebulan lagi. Ichiro yang galau keluar dari asrama dan bertemu dengan Tsukasa. Ichiro langsung tanya, emangnya kamu udah tahu batas umur dari Isla? Tsukasa duduk di sebelahnya dan mengatakan kalau dia udah tahu dari lama. Dan dia tetap bertekad, dia akan bersama Isla sampai akhir untuk menjadi partnernya. Jadi walaupun Isla menolaknya, dia ingin tetap menjadi partnernya sampai akhir.
Di sana Ichiro juga mengatakan kalau dia akan mendukung hubungan Isla dan Tsukasa. Tsukasa yang balik ke asrama itu terkejut ketika melihat ada Kazuki di sana. Tak menunggu lama, Isla juga masuk ke sana dan secara tiba-tiba Kazuki mengatakan, "Kalian sekarang bukan partner lagi." Tsukasa kaget dong. Kok bisa kayak gitu? Kazuki cuma beralasan hubungan percintaan di kantor itu dilarang. Isla akan berpasangan dengan Kazuki dan Constant akan berpasangan dengan Tsukasa. Langsung aja tuh Kazuki bawa Isla ke asramanya. Dia kini benar-benar bingung. Kok jadi gini sih? Kok jadi canggung gini? Dan pada akhirnya dia menghabiskan malam itu dengan minum sampai mabuk dan pingsan. Tentu saja di keesokan harinya, Tsukasa yang gak percaya itu tanya ke rekan-rekannya yang lain. Emang ada gitu peraturan yang melarang percintaan di kantor? Ya para staf di sana bingung dong. Loh, mana ada yang kayak gitu? Mereka semua berkumpul dan Kazuki langsung memberikan tugas penarikan gift dia kepada semua staf. Dan juga mengumumkan tentang pertukaran partner antara dia dan Tsukasa. Tsukasa tetap gak terima dan meminta supaya jangan dipisah sama Isla. Kazuki menyuruh semua orang pergi kecuali Tsukasa di sana. Kazuki mengatakan kalau larangan cinta itu cuma kebohongannya aja. Dia juga mengatakan kalau pagi itu Isla bilang kalau dia memang mau berpisah sama Tsukasa. Di sana Kazuki sengaja melakukan itu karena dia kesal dengan sifat Isla yang kelihatannya kayak baik-baik aja gitu. Bagaimanapun juga Kazuki harus merubah Isla. Jadi percayalah padaku Tsukasa. Hari ini Isla dan Kazuki pergi untuk menjemput Giftia bernama Sarah. Gawatnya pemilik Giftia itu adalah seorang gangster. Kazuki ini sebenarnya nggak percaya dan ragu-ragu gitu. Apa benar Isla bisa bernegosiasi? Dia mengamatinya dari jauh, melihat Isla yang begitu gugup berbicara dengan sekumpulan pria. Hingga ternyata Isla berhasil dan Kazuki bisa masuk ke rumah itu. Bertemu langsung kepada pemimpin gangster. Di sebelahnya ada Giftia yang akan dijemput. Pemimpin gangster itu nggak masalah. Dia menghentikan Isla tadi karena dia takut aja. Karena dia selalu menjadi target pembunuhan. Tetapi pemimpin gangster itu meminta sebuah permintaan. Jadi si Sarah ini kan selalu menjadi pelindung dia. Dia ingin Isla mengajaknya bermain supaya Sarah menikmati waktu-waktu terakhirnya. Isla di sana oke-oke aja, tetapi dia malah mendekat dan menyentuh tangan pemimpin. Dia mengatakan si pemimpin juga harus ikut bersenang-senang bersama Sarah. Karena menghabiskan waktu dengan orang yang dicintai adalah yang paling baik. Sepulang dari sana, Kazuki langsung membicarakan hal tadi. Apa yang telah kamu lakukan? Lalu bagaimana denganmu? Kamu gak mau menghabiskan waktu dengan orang yang kamu cintai. Kazuki juga mengatakan, bentar lagi kamu bakal jadi target penarikan. Kamu seharusnya menikmati waktu terakhirmu. Tetapi di sana Isla juga marah. Aku gak bisa, ini adalah yang terbaik. Bagaimanapun juga aku harus berpisah dengan Tsukasa. Kazuki pun mengatakan tentang 3 tahun yang lalu, ketika dia memutus partnernya dengan Isla. Dia melakukan semua itu untuk Isla, tetapi ujung-ujungnya dia yang menyesal sendiri. Dia tidak ingin Isla juga menyesal seperti dirinya. Hingga di keesokan harinya, tiba-tiba saja Isla masuk ke kantor dan langsung mendekati Tsukasa. Dia langsung berbicara dengan bersungguh-sungguh dan jujur tentang dirinya yang ingin berpisah itu karena dia tidak ingin membuat Tsukasa sedih. Namun jelas Isla juga menginginkan waktu bersama Tsukasa. Dia tidak ingin ketika dirinya pergi, Tsukasa akan berpikiran jahat tentang dirinya dan memiliki ingatan buruk tentang dirinya. Karena itu, dia ingin menghabiskan sisa waktunya bersama Tsukasa lebih-lebih lagi. Dan dia juga mengatakan kalau dia juga mencintai Tsukasa. Hari pertama Isla dan Tsukasa pacaran, entah kenapa mereka ini saling malu-malu. Tiba-tiba saja mereka didatangi Hanada yang menggodanya dan memberikan saran untuk saling memberikan surprise supaya hubungan mereka berdua lancar. Langsung kepikiran tuh Tsukasa sama Isla, aku harus ngasih surprise apa ya? Isla melihat rekan kerjanya yang makan bekal dari istrinya. Apa kau harus buatin makan buat Tsukasa? Isla curhat ke Ichiro, sebenarnya Ichiro ini kepo. Ngapain aja sih kamu tuh setelah pacaran? Ternyata Isla cuma bilang, entah kenapa setelah jadian mereka kayak susah banget buat ngomong, canggung gitu rasanya. Dia juga merasa malu-malu, padahal mah dia pengen gak ada perubahan gitu. Dan Isla pun meminta Ichiro untuk mengajarinya memasak. Dan pas lagi ditanya makanan Tsukasa itu apa, Isla malah gak tahu. Langsung aja tuh Ichiro nyuruh Isla ngomong ke Tsukasa dan mengatakan kalau Isla akan membuatkan makanan untuknya. Di sana Tsukasa sadar, waduh, Isla ngeduluin gua nih. Dia juga mau kasih kejutan. Di sana Constant memberikan saran, ya udah masak bareng-bareng aja. Di hari itu juga mereka kembali ke rumah Sarah. Isla menjelaskan tentang Tsukasa yang adalah partnernya yang sebenarnya. Dari sikap gugup dan saltingnya Tsukasa, Sarah di sana bisa menebak, kamu pacaran sama Isla ya? Itu kelihatan banget. Dan di sore harinya, Isla masih nungguin Tsukasa menyelesaikan pekerjaannya buat pulang bareng. Sepulang dari sana, mereka langsung membeli teh herbal dan pergi ke pusat perbelanjaan. Beli baju couple serta bahan makanan. Sesampainya di rumah, mereka langsung memasak. Walaupun sulit dan hasilnya tidak seperti resep, mereka menikmati semua itu.
Di malam hari, tiba-tiba saja Isla terbangun dan menangis. Dia bermimpi buruk. Dia akhirnya mendatangi Tsukasa dan langsung memeluknya. Isla merasa seperti ketakutan. Pagi itu mereka sepertinya sudah tidak canggung lagi dan bisa makan serta mengobrol seperti biasa. Ketika mereka kembali ke kantor, tiba-tiba saja semua staf memberikan hadiah. Dari mulai tiket bioskop, konser liburan, hotel, dan lain-lainnya. Mereka memaksa Tsukasa dan Isla buat cuti aja. Tsukasa dan Isla ke bioskop. Sepulang dari sana, tiba-tiba saja Isla nyeletuk. Aku pengen coba yang kayak di bioskop tadi. Apaan tuh? Dia pun nyuruh Tsukasa buat tidur di pangkuannya. Walau gugup, Tsukasa tetap melakukannya. Di sana, Tsukasa seperti memikirkan sesuatu. Dan ketika di kantor, tiba-tiba saja Kazuki mengajaknya untuk berbicara berdua. Tsukasa pun mendapatkan satu tugas penarikan. Dan ketika dokumen itu dibuka, penarikan itu nggak lain adalah penarikan Isla. Tsukasa sendirilah yang harus menandatanganinya. Mulai dari sana, Tsukasa terus nempelin Isla. Belajar cara membuat teh hingga di keesokan harinya orang-orang di sana sedikit kesal. Loh, bukannya kami menyuruhmu untuk cuti? Kenapa kamu ada di sini? Ya, Tsukasa sih ternyata sudah sepakat sama Isla mau melakukan hari-harinya seperti biasa. Di malam hari itu ketika di asrama, Tsukasa menunjukkan dokumen kemarin kepada Isla. Dia benar-benar merasa bingung. Dia sekilas berpikir untuk ajak Isla kabur aja, tetapi Isla malah memeluknya. Apakah aku memberatkanmu? Katanya. Isla terus tersenyum. Dan di sana, walau berat hati, Tsukasa menandatangani penarikan Isla. Di keesokan harinya, mereka kembali bekerja. Dan hari itu adalah hari terakhir penarikan Sarah. Isla mengaitkan tangannya, dan saat itu juga dia membisikkan sesuatu yang membuat Sarah tersenyum. Sepulang dari sana, mereka disuruh ke kantor. Ternyata, para staf kantor itu membuat perayaan kecil untuk Isla. Mereka minum-minum dan bersenang-senang. Pas balik, Tsukasa menggendong Isla, dan dia pun bertanya, emangnya kamu membisikkan apa sih tadi pas penarikan gitu? Isla malah membisikkan hal yang sama kepada Tsukasa, yaitu semoga kamu bisa bertemu dengan orang yang kamu cintai di dunia yang lain. Dan besoknya adalah hari terakhir Isla. Tsukasa terus berada di dekatnya. Mereka memulai hari itu dengan bersih-bersih asrama, bahkan mandi bareng. Mereka pergi keluar dan kembali ke kantor yang sepi sekali. Tiba-tiba saja Kazuki datang dan langsung memarahi mereka. Sana pergi, kalian gak boleh ke kantor untuk hari ini. Di sana jelas Isla kesal, namun dia langsung kembali tersenyum dan mengatakan jika dia sangat berterima kasih karena bisa bekerja di sini. Isla dan Tsukasa pun pergi ke taman hiburan dan mencoba banyak sekali wahana dan makan di sana. Mereka sangat bersenang-senang sampai di sore hari dan wahana itu pun mau ditutup. Para pengunjung sudah mulai pergi. Saat itu juga Isla berbicara kepada pemilik wahana dan meminta supaya diberikan sedikit waktu. Akhirnya pemilik wahana itu menyetujui dan Isla serta Tsukasa bisa menaiki biang lala. Suasana malam itu terlihat begitu indah, benar-benar gak kerasa gitu kayak baru aja kemarin ketemu. Dan sekarang mereka harus berpisah. Isla terus tersenyum di sana karena dia percaya Tsukasa bakal baik-baik aja. Mereka pun saling membicarakan kesukaannya satu sama lain. Dari mulai Isla yang ceroboh, tangan Tsukasa yang besar, dan lain-lain. Saat itu juga tiba-tiba saja Isla memberikan cincin yang akan menonaktifkan dirinya. Dia ingin mengakhiri hidupnya di sini sebelum biang lala itu berhenti. Jelas Tsukasa nggak percaya dong. Di sana dia bahkan menangis. Isla menenangkannya dan terus tersenyum. Akhirnya Tsukasa mengenakan cincin itu kepada Isla, mengaitkan tangannya sambil berciuman. Kazuki juga ada di sana dan Tsukasa mendatanginya sambil menggendong Isla yang sudah tidak sadarkan diri. Tsukasa menangis di sana. Gak cuman Tsukasa, para staf dari Terminal Servis 1 itu juga sangat bersedih. Apalagi ketika mereka membaca surat perpisahan dari Isla. Dan anime ini pun ditutup dengan Tsukasa yang baru saja kembali dari pelatihan selama 9 bulan. Dia akan kembali bekerja di Terminal Servis 1 dan mendapatkan partner Giftia baru. Siapakah partner baru itu? Entahlah. Soalnya di sini cuma diperlihatkan tangan Giftia yang kecil yang sedang dijabat oleh Tsukasa. Apakah Giftia itu nggak lain adalah Isla yang diganti OS-nya? Ataukah memang Giftia lain? Memang dasarnya si author gak mau ngasih tahu juga. Pokoknya kita cukup tahu aja lah gimana kisah dari Tsukasa dan Isla sampai habis masa hidupnya. Oke guys, gimana? Sedih banget gak buat kalian yang udah nonton? Apakah kalian juga bersedih sampai nangis seperti Aing? Huhuhu. Makasih yang udah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih subscribe dan share juga yuk. Nanti kita bakal bikin alur cerita yang lainnya. Bye-bye.